mengintip salah satu koleksi langka sebuah tombak pusaka milik Gria Pusaka Surabaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya sedang di Gria Pusaka Surabaya ya. Jadi ini tadi lihat-lihat koleksi yang ada di sini dan menemukan salah satu tombak ya. Jadi ini tombak yang bisa dibilang cukup istimewa dan jarang terlihat juga ya. Karena memang mungkin karena di tangguh tombak ini kebanyakan itu berupa keris ya, berupa keris. Tapi ini kita nemu yang berupa tombak. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah lama ya di bidang perkerisan, ini langsung bisa nebak ya, dari ini dari materi atau gaya lo ya. Cuma mungkin di sini bagian bawahnya naganya agak unik ya. Dan ini kalau teman-teman yang umum mungkin nyebutnya naga kemanten ya. Tapi kalau teman-teman dari salah satu dapur tombak, naga yang singkur-singkuran ini nyebutnya pandu nogo ya. Sebenarnya ada beberapa jenis ya, ada yang lurus, ada yang lu 3 ya. Kalau di salah satu buku dapur kalau nggak salah lu 3 ya, kalau yang pandu nogo ya. Nah, sebenarnya ini keistimewaannya apa dan ini kira-kira tuah atau nanti doa harapannya apa, atau tujuan dibuat tombak ini untuk apa, ini nanti akan kita bahas ya, sambil lihat untuk detailnya seperti apa. Nah, untuk lebih singkatnya ini mari kita simak detail dari tombak ini. Di salah satu buku dapur keris dan tombak itu ada dapur pandu ya. Jadi keris ini memiliki ornamen naga ya. Jadi naganya singkur-singkuran gitu ya, terus melilit. Lalu di tepi bilah itu diukir badan naga ya, itu dari bawah nanti itu sampai ujung ya. Jadi ujung tombak ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Dan kalau di buku ensiklopedi keris, tombak dengan ornamen seperti tadi itu disebut pandu nogo ya. Jadi ini sama ya, jadi badan nogonya diukir di tepi bilah ya. Dan ini konon lebih sulit bikinnya ya, makanya jumlahnya lebih sedikit atau termasuk langka ya. Dan biasanya dari era Mataram Sultan Agung atau tombak era Nem-Neman ya, atau era HBPB lah. Jadi seperti itu ya, jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi tombak pandu nogo sebenarnya yang lengkap memang seperti ini ya. Tapi walaupun nggak diukir detail, orang masih sering nyebut tombak pandu nogo, atau ada juga nyebut nogo kemanten. Nah, ini adalah detail tombaknya ya. Cuman ini memang sekilas kayak nogo siluman juga gitu ya, tapi posisi nogonya singkur-singkuran seperti itu ya. Dan memang badannya nggak diukir di tepi bilah ya. Jadi ini lebih mirip kayak mungkin orang sebutnya nogo kemanten siluman atau seperti itu ya, tapi tetap banyak yang menyebut pandu nogo ya. Kalau untuk kayak tujuan dibuat tombak-tombak seperti ini atau dapur nogo memang sama dengan di keris ya. Jadi itu adalah filosofinya itu tentang kekuatan kebijaksanaan dan kepemimpinan ya. Jadi tetap ada hubungannya dengan pemimpin ya, dengan pemimpin. Cuma kalau dibuat kayak singkur-singkur kayak kembar gitu, itu ada istilahnya doa harapan tentang keharmonisan ya. Jadi keharmonisan paling nggak bisa menyelaraskan orang-orang di sekitarnya ya. Jadi sama kayak kanoti nanding, kayak sepang. Jadi ada doa harapan untuk keharmonisan ya. Kalau kayak ular-ular sendiri sih memang itu lebih kayak ke membangun relasi atau agar omongannya lebih dipercaya orang, atau orang mudah lah istilahnya menerima apa yang kita inginkan. Jadi melakukan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu ya. Dan ini bisa dibilang salah satu tombak memang yang cukup banyak dicari juga ya, cukup banyak dicari karena memang jumlahnya memang nggak banyak sekali lagi ya. Jadi tombak yang nogonya kayak 2 gini ya, kayak nogo kemanten istilahnya. Jadi seperti itu ya. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Kasusu arso weruh cahyaning hyang kini roden kawruh ngarep-arep kurup arso den kurep di
Tan weruh yen urip iku akale kliru enggon. Tergesa-gesa ingin mengetahui, cahaya Tuhan dikira dapat diketahui, mengharapkan hasil akan dikuasai, tidak tahu kalau hidup itu akalnya salah tempat.